Kalau sekiranya dari asuransi, maka tidak berhak kita untuk menikmatinya. Karena fenomena ini sangat sering terjadi di sekolah-sekolah pesantren yang tidak sunnah. Terlihat bahwa sekolahnya tidak sesuai dengan sekolah sunnah. Mana orang yang memerintahkan kebaikan terlihat tak menjalankan kebaikan yang diperintahkan itu. Dan ini membuat selama ada ini virus corona ini di kampung kami ini kalau setiap sholat fardu diadakan doa kunut. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya. Baik, Bapak. Baik, wallahu taala alam. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini bahwa kunut nazilah, yaitu kunut pada setiap bencana yang datang menimpa kaum muslimin, maka ini adalah kunut yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta SAW. Ketika musibah datang mendera, kemudian Nabi SAW dan para sahabat berkunut. Dan kunut juga telah dianjurkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kaum muslimin untuk melakukannya. Maka kalau memang di daerah antum setiap sholat jamaah dilakukan kunut nazilah, mohon pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, diangkat dari wabah dan bencana, maka itu suatu hal yang diizinkan, suatu hal yang disunnahkan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silahkan diikuti Bapak. Kunut setiap sholat sholat fardu 5 waktu, subuh kunut, zuhur juga kunut, kemudian ketika asar juga melakukan kunut, kemudian maghrib juga kunut, kemudian isya juga kunut. Itu namanya kunut nazilah yang pernah dilakukan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 bulan penuh ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditimpa bencana bersama para sahabat. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah di Padang. Nah. Saya mau bertanya, adik saya meninggal kecelakaan, lalu dapat uang santunan kecelakaan, uang santunan untuk ahli waris. Yang saya tanyakan, status uang itu bagaimana Ustaz? Halal atau Halal atau haram kali ya? Iya Ustaz. Baik. Uang santunan dari mana? Asuransi atau santunan dari mana? Siapa yang datang menyantuni? Dari daerah mana atau dari siapa? Dari instansi apa datangnya? Kalau sekiranya dari asuransi, maka tidak berhak kita untuk menikmatinya. Karena sistem asuransi yang ada sekarang tidak sesuai dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sistem asuransi yang ada sekarang sistem perjudian, dan perjudian hukumnya adalah haram dalam agama kita. Siapa yang datang menyantuni? Apakah perusahaan yang datang menyantuni, perusahaan dari adik kita yang tempat dia bekerja, ataukah santunan datang dari kampusnya, atau dari siapa datangnya? Manakala datangnya dari asuransi, maka itulah asuransi, bukan santunan. Allahu a'lam. Nah. Baik, syukuran Ustaz atas jawabannya dan semoga dipahami oleh yang bertanya dari Padang tadi. Baik, berikutnya kita angkat kembali penelpon yang telah tersambung bersama kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Dari Bekasi, Pak. Ya, silakan Bapak, ya. Pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Begini Ustaz. Waalaikumsalam. Apabila kalau kita niat safar, tapi masih di dalam di dekat rumah, di rumah, ya. Tapi masuknya di jamak awal untuk asar 2 rakaat atau 4 Ustaz. Gitu saja. Baik. Barakallahu fikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qasar hanya boleh dilakukan oleh seorang musafir. Sementara jamak boleh dilakukan oleh orang yang musafir atau bukan musafir, muqim. Jadi orang yang tidak musafir, muqim, orang yang hadar, tidak safar, orang yang muqim, tidak musafir, itu boleh menjamak namun tidak boleh mengqasar. Karena qasar hukum khusus milik musafir. Qasar hukum khusus milik musafir. Sekarang kita tinggal bertanya, ketika kita sedang berada di rumah kita dan ingin menjamak, apakah kita sudah musafir? Jawabannya belum, berarti kita belum boleh mengqasar. Karena kita belum musafir. Qasar adalah haknya musafir. Namun jamak adalah haknya musafir dan bukan musafir. Sehingga kita sudah boleh menjamak namun tidak diqasar. Artinya zuhur lakukan 4 rakaat, kemudian dijamak dengan asar 4 rakaat,
Karena kita boleh menjamak, namun belum boleh mengqasar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, syukuran Ustaz atas jawabannya, semoga dipahami oleh yang bertanya tadi. Baik, berikutnya kita bacakan kembali melalui pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Fatimah dari Tangerang. Nah, Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga, juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. amin ya Rabb. Saya ingin bertanya, masjid dekat rumah saya masih mengadakan sholat berjamaah, Nah, dan ketika Ramadan datang, bismillah, di sini pun tetap mengadakan sholat tarawih. Lalu apakah saya salah jika meminta keluarga saya untuk tarawih di rumah saja nantinya Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. oh iya, sangat tidak salah, sangat tidak salah. Karena langkah antisipasi berusaha untuk menolak datangnya mara bahaya lebih diutamakan daripada mengejar kemaslahatan. Sangat tidak salah, dan para ulama telah memfatwakan bahwa berdiam diri di rumah sampai kepada titik sholat berjamaah pun dianjurkan pada saat-saat seperti ini. Dan para ulama kita berdiam diri di rumah mereka, sholat berjamaah di rumah mereka. Maka sangat tidak salah dan silahkan dilakukan dan dilaksanakan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Zidan di Depok. Barakallahu fiik. Nah, Saya mau bertanya, tonton. saya seorang santri di pesantren. Ya. Bagaimana saya menyikapi seorang ustadz yang selalu memberitahukan kita kepada santri-santrinya untuk sholat di masjid di shaf yang paling pertama, tetapi ustadznya itu malah sering telat atau sholatnya setelah selesai sholat. Itu bagaimana saya seorang santri untuk menyikapinya ya? Baik. Ustaz. Wa iyyak. Fenomena ini sangat sering terjadi di sekolah-sekolah pesantren yang tidak sunnah. Akan tetapi di sekolah-sekolah yang sunnah, maka terlihat ustadznya berjibaku untuk bisa sholat di saf terdepan, bahkan di belakang imam. Kalau ataupun ada yang di belakang karena tugas mengontrol santri yang ada. Amma ustadznya tidak ikut sholat berjamaah, terlihat bahwa sekolahnya tidak sesuai dengan sekolah sunnah. Karena kewajiban sholat berjamaah bagi seorang kaum laki-laki termasuk ustadz. Untuk menanggapi hal itu, adinda yang sedang menuntut ilmu di pesantren, jangan lihat orang, tapi lihatlah syariat Nabi kita. Jangan lihat manusia, tapi lihatlah syariat Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kondisi ini adalah kondisi yang sangat memukul para santri, di mana orang yang memerintahkan kebaikan terlihat tak menjalankan kebaikan yang diperintahkan itu. Dan ini membuat semangat para santri biasanya terjun payung. Karena santri membutuhkan suri tauladan, santri membutuhkan qudwah, santri membutuhkan contoh dan teladan. Dan manakala keteladanan itu tidak dilihat dari para ustadznya, ketika itulah santri akan sulit untuk menjalankan hal terbaik yang diperintahkan. Sudah ada dari dahulu kala orang tua kita berkata, guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari. Karena murid akan berada di belakang gurunya. Gurunya benar-benar rajin di saf yang pertama, belum tentu muridnya rajin di saf yang pertama. Gurunya rajin membaca Al-Quran, belum tentu muridnya akan rajin membaca Al-Quran. Murid selalu berada di belakang guru. Itu yang paling sering secara umum terjadi. Secara hukum umum, mayoritasnya terjadi seperti itu. Akan tetapi, dalam setiap kaedah mayoritas akan ada pengecualian. Ada murid-murid yang ketika melihatnya gurunya kencing berdiri, dia tidak akan mau. Karena dia tahu Rasulnya menyuruhnya untuk kencing duduk. Maka oleh karena itu, jadilah murid spesial. Murid yang tidak biasa seperti murid-murid yang ada, santri yang tidak biasa seperti santri-santri yang ada. Jadilah santri yang ikut Rasul, bukan ikut ustaz. Walaupun teladannya dari ustaznya kurang dia dapatkan, namun teladan dari Rasulullah SAW sempurna. Dan teladan utama kita bukan guru, teladan utama kita Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam.
Guru hanyalah orang yang memperkenalkan kita kepada sunnah Rasul. Dan teladan kita adalah Rasul itu. Yang akan kita ikuti adalah sunnah itu. Berat memang, akan tapi ketahuilah, bukan guru kita adalah suri tauladan kita. Guru bisa salah, Rasul tidak mungkin salah. Guru bisa keliru, Rasul tidak mungkin keliru. Saya mungkin bisa khilaf, namun Rasul tidak ada khilafnya. Oleh karena itu, jangan jadikan guru. Guru jadikan jembatan untuk mengenal Rasul. Dan setelah itu, yang kita teladani, adinda, adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat kita ikut Rasul, bukan ikut guru. Allahu a'lam.